again. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kesesakan Tuhan. Dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sekali lagi yang dengan iman. Di dalam kesesakan, Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Come on, let's welcome Pastor Joe. Wow, Growth Center apa kabarnya? Senang banget ada di gereja yang terkeren di Jakarta Selatan. Kalau nggak ngerti pakai bahasa Inggris, so happy to be in the coolest church in the south of Jakarta. Wow, bule semuanya, oke. Salam dari Pantai Indah Kapuk. Wah ini. Oke, silakan duduk. Oh, applause dulu untuk tim praise and worship yang luar biasa. Wow, so good. Dan kita akan secara khusus nanti berdoa untuk pohon ini karena dari beberapa tahun dia nggak bertumbuh. Tahun depan dia nggak bertumbuh, aku akan cute. Dari berapa tahun dia segini aja. Oke, bro, banyak yang siap belajar firman. Bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling semangat? 2 kali lebih semangat lagi Growth Center. Wow. Ada satu keuntungan kita tinggal di Indonesia karena kita ditolong oleh pembantu rumah tangga. Asisten rumah tangga. Saya sayang sama mereka. Bahkan ada yang kerja sama kita sampai anaknya punya cucu dan dia harus temenin cucunya. Bro, banyak yang merasakan ditolong sekali dengan kehadiran mereka. Wow, oke. So, kalau saya boleh tanya semuanya jawab ya, jangan ada yang tidur ya. Janji semangat. Oke, yang online, yang streaming juga boleh jawab. Kalau mau cari pembantu rumah tangga, cari yang gimana? Baris sebelah sana. Lucu. Loh, kok lucu? Cari yang lucu. Terus? Jujur. Sabar. Oh, baru sampai di sini nih kayaknya lagi desperado nih. Oke, yang tengah sekarang. Tajir. Rajin. Kalau udah mulai 50 kuping suka salah. Masih apa? Dia bilang kamu ke THT. Bagus ternyata hasilnya rajin. Yang keempat, bersih. Terus bersih, ramah. 10, 5 lagi. Sana udah boleh, baris sana. Sabar. Ini cari pembantu atau istri sih? Sabar, bersih. Aku dari sabar sampai oke, 7. Setia. Kristen banget loh. Ya selama setia ya oke. Nah, aku tulis aja. Tiap gereja kan beda-beda. Kreatif. Nah ini mah cari staff, oke. Orang selatan pada nggak makan ya, nggak cari bisa masak apa? Masak kan? Terus bisa apa lagi? Cuci. Terus setrika. Terus ngetik. Harus ini enggak? Catok yang itu, catokin anak. Anaknya kan 3 cewek semua. Terus yang mesen-mesen Gojek segala berarti dia gaptek, no gaptek. Dia harus apa? High tech ya. Ini nggak boleh yang gaptek nggak boleh. Udah 15 deh, kelihatan butuh banget nih orang selatan. Ayo, 14 apa? Belakang. Apa katanya? Sayang anak, dia pengen mbak sekalian suster ngirit, pelit, selatan. Oke, jaga anak. Enggak sekalian jaga mertuanya. Yang 15 apa? Wangi. Parah-parah.
Oke, tapi paling nggak kita plongkan, hari pembantunya belum dapat tapi kita sudah. Jadi silakan yang mau melamar jadi pembantu rumah tangga. Ini kita nanti bisa lihat contoh-contoh kerjaan yang lain. Berarti dengan kata lain kita pengen cari orang yang apa? Duh, kan judulnya udah dibacain tadi, mau pendetanya skillful. Nih, kira-kira kalau dapat orang kayak begini gajinya bagus gak? Berapa? Berani gaji berapa? Coba orang selatan. Dolar? Serius? Berapa coba? 3 juta? 4? 6? Jatuh ke ibu 6 juta. Saya aja bu, saya lamar. Ini termasuk makan, minum. Saya makan gak banyak kan, diet shopping aja, bayarin shopping saya. Oke, 6 juta. Lebih dari 6 juta. Bu, berapa? 7, pasti suruh khotbah deh gua. Oke, 7. Nah, kalau dia kerja bagus, kita pertahankan gak? Kalau dia mau keluar kita bilang apa? Kenapa keluar? Gitu kan, egois kan. Gaji naik gak? Yakin? Bonus? THR? Pasti. Jadi ternyata orang yang skillful punya kesempatan yang besar untuk bisa expand dalam hidupnya. So expansion bicara mengenai perluasan, pelebaran, peningkatan. Doa bagus. Tapi skill, nah mau gak punya pembantu yang 15-15 yang gak ada tapi rajin banget doa. Rajin banget. Dia kalau panggil selamat pagi pak, urapannya berasa. Tapi goblok masaknya, tawar, keasinan gak mau. Oke, khotbah. Sudah cukup ngobrolnya kita. Jadi judulnya adalah skill for expansion. Nah, kita buka Kejadian 1 ayat 28. Kita udah tahu semua ayat ini, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. In English it says be fruitful and multiply. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Replenish it and subdue it. Be fruitful and multiply, replenish, subdue. Menguasai bumi gak gampang. Diperlukan apa? Skill. Itu awal firman Tuhan. Tuhan udah nuntut apa? Skill. Tuhan bilang, saya kasih kamu kepercayaan, tapi you have to be skillful. Di akhirnya waktu sebelum Yesus naik ke surga, Matius 28, 19, 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Mainannya nggak lokal aja, dengar baik-baik. Yang profesional, yang bisnis, yang lagi mahasiswa. Mimpinya jangan lokal, global, internasional. Pergi jadikan semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau kita nggak skillful gimana mau ngajar? Bapak ngajar bagus, lebih bagus lagi nggak ngajar karena nggak skillful. Nah kita ambil tengah-tengahnya aja, Yohanes 15 ayat 16. Udah 2 ayat cukup baru kita gali lebih dalam. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Bilang sama-sama, aku kepilih dong. Lebih semangat lagi, 2, 3, aku kepilih dong. Jadi nggak ada yang bilang bukan aku, bukan saya, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Tuhan sudah pilih kita. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Pergi kemana? Pergi ada 7 mountains. Pastor Andi, saya, Pastor Timmy, Pastor Doni dan lain ditaruh di gereja, di rohani. Kalau semua di marketplace, begitu yang di marketplace berkhotbah, datang ke gereja siapa yang mau khotbah? Siapa yang mau layani mereka? Ada yang di dunia pendidikan, ada yang di dunia seni, ada yang di pemerintahan, ada yang lain-lain. Pokoknya ada 7 mountains. Pergi ke sana dan apa? Menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Bapak Ibu Saudara, kalau gali buah itu bicara mengenai murid. Orang percaya yang bukan sekedar terima Yesus jadi juru selamat dan Tuhan, tapi harus jadi murid. Nah masalahnya gimana mereka mau jadi murid? Gimana mereka mau percaya kalau yang nginjilin mereka lebih goblok dari mereka? Nggak skillful. Lu urus aja dulu hidup lu on ngajak gua, ntar gua jadi on ikut lu. Paling enggak kita harus jalan lebih dulu, lebih pintar dikit lah, lebih kreatif dikit lah, lebih dikit lah. Coba bilang sama-sama dikit aja. Masalahnya kita nggak pernah rubah-rubah tiap tahun gitu aja. Ingat semua contoh GC North, Gilgal Center yang di utara, jangan ada yang tersinggung. Dan buahmu itu tetap
Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Berarti apa? Doa kan? Lakukan dulu, baru doa kita akan menyertai yang kita lakukan. Bukan berarti saya bilang enggak doa dulu. Tapi kalau orang yang skillful, doanya powerful. Ada support dari surga. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, skillful punya arti gini. Terampil, mahir, cakap. Sama-sama 2, 3. Terampil, mahir, cakap. Jadi ada 2 kata. Yang pertama kalau bisa specialist. Coba bilang sama-sama specialist. Atau distinctive. Ini artinya apa? Berbeda, tapi kan saya cuma staff Pak, tapi karena skill kita staff tapi beda yang lain. Tapi kan gereja sama, tapi growth center yang ada di selatannya harus beda dari gereja yang lain. Specialist, distinctive. Agak Inggris dikit ya, habis susah cari kata yang lain, coba sama-sama bilangin specialist, distinctive. Artinya apa? Khusus dan berbeda, unik. Ada 3 hal untuk bisa skillful. Saya langsung masuk ke poin aplikatif. Jadi pulang ingat 1 aja, skill kita bertambah, cara pikir kita berubah. Yang pertama visi, dimulai dari visi. Visi itu mimpi, visi itu kita mau kemana, visi itu kita mau jadi apa. Firman Tuhan bilang gini, bagi Tuhanlah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari yang kita doakan atau pikirkan. To God who is able to do exceedingly abundantly more than we pray or imagine, more than we dream. Karena gini, kita nggak akan ningkatin skill kita kalau mimpinya nggak besar, kalau mimpinya nggak panjang, visinya nggak jauh, visinya nggak besar. Jadi hidup gue gini-gini aja, ngapain gue mesti skillful? Dan kalau kita menganggap diri kita skillful, jangan lupa om, tante, Juan Mogi aja tambah tua kok. Kita bisa hebat di zaman ini, tapi kita akan kelibas oleh yang lebih hebat-hebat. Bayi lahirnya udah bisa main iPad kok. Dan kalaupun kita merasa kita super skillful, lahirkan orang-orang skillful, itu baru skillnya top. Apakah cukup penuhi bumi, taklukkan bumi hanya dengan 1 orang yang skillful? No. Kalau perlu bangkitkan Juan-Juan yang baru, Mogi-Mogi yang baru, Mogi Juan yang baru. Itu baru top. Kalau kita cuma hebat sendirian sampai masuk di peti mati, kurang skillful. Visi. Bagi saya sederhana. Di awal saya lahir baru, visi saya cuma gini. Waktu Tuhan panggil saya melayani Tuhan, kalau Tuhan pakai aku, pakai yang maksimal. Contoh, ini saya tulis di buku saya yang kelima. On progress sudah 90%. Kalau aku khotbah, orang yang gak ngerti jadi ngerti. Orang yang tidur bangun. Orang mesti, wow ya ampun, oh ternyata gitu. Aduh kok cepet banget selesai. Minggu depan datang lagi ya, pengen dari khotbahnya. Saya gitu, karena saya besar di gereja yang waktu pendetanya khotbah, saya bilang gini, khotbah Pak, lebih cepet, lebih bagus, lebih cepat selesai. Kok gue kagak ngerti dia ngomong apa, ngantuk, bosan dan rasanya berat banget mau ke gereja. Itu salah satu mimpi saya. Nanti saya cerita gimana saya build itu menjadi skillful. Lalu waktu Tuhan percayakan saya gembalakan gereja, visinya sederhana. Semua jemaat yang datang jadi jemaat yang kuat dalam 5 area. Rohaninya, jasmaninya, apalagi keluarganya, hubungan, karakter, dan keuangan. Makanya minggu lalu kita baru bikin kelas Love, Marriage, and Finance. Buka sold out langsung. Kita baru ke Bali bikin Precious Love. Couples berduaan gak ngomongin kerjaan, gak ngomongin anak, cuma ngomongin you and I. Buka sold out, waiting list. Banyak yang gak bisa ikut. Nah, karena dimulai dari sebuah mimpi. Ada 3 hal waktu saya mau bahas tentang visi. Karena gini, kalau visinya besar, visinya jelas dari Tuhan, kita akan mengembangkan skill kita untuk mencapai mimpi itu. Dimulai dari motivasi. Ingat ya, kalau kita punya visi, gimana dapat support dari Tuhan? Kan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tinggal tetap. Supaya apa yang kamu minta dalam nama Bapakku diberikannya kepadamu. Jadi visinya, motivasinya harus benar. Motivasi itu gini, why you do what you do. Mengapa kita lakukan apa yang kita lakukan. Itu membuat kita gak mudah menyerah. Saya pegang sederhana banget. Bapak Ibu terserah mau dokter, mau pengusaha, mau jadi apapun, astronot gini. Yang pertama karena saya cinta Tuhan.
Aku buat ini karena aku cinta Tuhan. Karena Tuhan bilang ini, be fruitful and multiply, replenish the earth and subdue it. Itu aja, karena aku sayang Tuhan. Yang kedua, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Kasih dirimu sendiri, karena saya mengasihi diri saya. Bayangin kalau kita punya iPhone, kita cuma pakai buat WhatsApp sama buat ngaca. Ya kan, kalau ibu-ibu sekarang kan udah gak pakai cermin. Nah, sayang sekali dia kalau bisa teriak, tolong, somebody help. Bayangin hidup kita yang keren. Coba lihat kiri kanan aja dulu, keren-keren gak? Keren banget, dari depan aja kelihatan kok. Bilang apa kek, makasih kek, apa kek. Dari depan aja kelihatan kok keren. Terus cuma gini-gini aja, ganti tahun, ganti bulan, nggak rubah-rubah. Harusnya more dong. Amin lah, bagus banget ini khotbahnya. Coba mana aminnya Grow Center yang keren itu. Nah, tepuk tangannya jangan fals, 2 kali lebih semangat. Nah, tepuk tangan juga harus skillful. Say hallelujah, shout hallelujah. Motivasimu apa? Supaya dapat support dari Tuhan. Yang pertama, karena aku buat untuk Tuhan. Yang kedua, karena aku mengasihi diriku sendiri. Aku gak mau mati dengan semua kekayaan terkubur dalam hidupku. Percaya deh, dalam setiap kita banyak hal yang Tuhan kasih. Diri sendiri termasuk keluarga. Lah kalau kita gak skillful, apakah istri kita termotivasi? Apakah anak-anak kita termotivasi? Coba papa mamanya skillful. Yang terjadi anak bilang apa? One day I want to be like papa. Aku mau jadi kayak mama. Kan keren. Tapi kalau papa mamanya gak skillful, dia bilang ada gini, gede kita jangan jadi kayak papa mama ya. Kan gitu. Bukankah kita ini teladan? Orang lihat papa, lihat bapak di surga. Orang lihat mama, dia lihat Roh Kudus. Mulai hari ini akan ada perubahan yang terjadi. Akan ada expansion. Karena semuanya punya visi untuk grow. Dan mengasihi sesama. Kalau kita skillful, kan bisa nolong orang. Bapak ibu kalau nanya ke orang pintar atau goblok? Dengar-dengar lu goblok, gue pengen diskusi dong malu. Kan gue bangun bisnis, gue ada duit lebih 1 triliun. Lu apain? Lu beliin kerupuk, lu beliin kacang, capek udah ngobrolnya. Mau ke dokter cari yang paling pintar atau yang paling gak laku? Cari-cari yang sepi aja, yang gak ada yang ngantri. Salah, cari yang rame. Ada kemungkinan dia pintar atau murah. Selamat pagi, karena kita sayang Tuhan, sayang diri sendiri termasuk keluarga dan sayang sesama. Kita bisa bless lots of people. Yang kedua, mulai banyak melihat. Ya bingungnya habis gimana semua kiri kanan dagang handphone sama mau mimpi apa. Lihat dunia yang lebih luas. Lihat bisnis-bisnis yang lain. Sekarang kan tinggal klik, bisa lihat di YouTube. Saya dulu waktu gereja cuma sewa pindah dari satu gereja yang lain. Mau bayar aja susah, gak punya visi. Sampai Tuhan bilang bangun gedung gereja. Gerejanya kita loh, ini gedung fasilitas. Sewa, udah pindah-pindah terus diusir karena dibeli sama gedung lain. Ditanya sama arsiteknya, bikin gereja ini untuk apa? Visinya apa? Matang, buat kebaktian. Ya, kayak gimana kebaktiannya? Sampai saya ketemu Tuhan begini, Art Center, Equipping Center, Next Generation Center. Dan terjadi sekarang. Dia tanya mau berapa kursi? Matang, orang gereja kita gak tumbuh-tumbuh segitu aja. 2 keliling udah, 2 puasa udah. 2 puasa paling lama berapa hari Bapak Ibu? Aku udah sampai 100 hari. Kurus enggak, perubahan enggak terjadi apa-apa juga. Ya bukannya kayak orang kesurupan kan, olah 100 hari. Penglihatan demi penglihatan. Semua kita lakukan segitu aja. Terus ditanya gerejanya mau berapa banyak? Enggak punya visi. Akhirnya saya bilang enggak, sesuatu harus berubah. Itu titik saya mulai latih diri saya lebih skillful, lebih skillful. Saya bilang ini, cari gereja-gereja yang terbaik yang ada di dunia. Dikasih datanya, gede banget gereja-gerejanya. Gerejanya Rick Warren, Saddleback Church, gerejanya Joel Osteen. Kan Bapak minta katanya suruh googlein gereja-gereja terbesar, terbaik. Saya bilang ini, oke, ketua panitia ini, berangkat ikut saya. Berangkat. Begitu datang kita ke orang kampung semua, hah gede amat parkirnya, gitu. Masuk, kita doa sama-sama, balik ke hotel, doa. Disitulah Tuhan banyak bicara. Lihat, kalau kamu punya visi, jemaatmu belum segitu. Tapi dimulai dari visi. Dan kamu yang upgrade dirimu untuk itu tercapai. Bukan aku yang turunkan standarku. Karena standarku seluruh dunia harus diselamatkan. Lu mikir berapa banyak kursi aja pusing. Gitu saya ditegur Tuhan. Coba bilang kiri kanannya banyak lihat.
Bukan Shopee, Tokped, cari rok baru, sepatu. Bukan, lihat yang hubungannya dengan skill. Jadi sampai sekarang saya bawa banyak orang lihat. Karena menurut saya melihat itu sangat penting. Yang berikutnya adalah mencoba. Jadi dari visi ini yang pertama motivasinya mesti jelas. Ya. Lalu mesti melihat. Baru mulai mencoba. Jangan pernah takut mencoba. Lebih baik mencoba tapi gagal daripada tidak pernah mencoba dan gagal terus. Bagus banget nih statement, aku juga kaget bisa keluar begini. Saya ulangi sekali lagi. Lebih baik mencoba tapi gagal, ini buat posting hari Senin aja. Lebih baik mencoba tapi gagal daripada tidak pernah mencoba dan terus hidup dalam kegagalan. Sadap. Nah, lahirlah GC1. Pikir punya pohon duit di belakang kagak ada. Perlu skill, gimana dananya terkumpul. Kalau saya doa terus, gak meningkatkan skill kagak jadi-jadi. Sekarang ngerti, milih marmer, milih lampu, milih sound system, ngerti. Skillnya bertambah karena visi. Dan penuh udah, kalau tempat pakai di bawah itu udah penuh orang kalau kebaktian. Tuhan bilang Gilgal Center 2. Ada 26 detik klip, kalau mau ngintip dikit cuma karena mimpi. Mau gak mau skillnya dibangun, silakan. Dulu, Bapak Ibu tahu nggak pertama kali saya kenal tolak angin di mana? Waktu bangun GC1. Stres kan. Aduh, saya bilang, Tuhan tolong jangan stroke deh. Udah pikir bayar tagihan gimana, bayar ini gimana. Tapi di situ skill saya meningkat karena mimpi yang Tuhan taruh dalam hidupku. Pertama kali saya pakai obat panu di situ. Panas, keringat segala. Istri saya, muka kamu kok begitu begini panu. Obat panu pertama kali saya pakai. Ini orang dekat aja saya cerita. Tuhan udah pulihkan sekarang, terima kasih. Tuhan yang kedua, apakah kita belajar sesuatu? Coba bilang sama-sama visi. Be ready for a great expansion. Grow center and you say amen. Yang kedua waktu. Banyak orang gak pernah bisa ngalami expansion. Skillnya gak bertumbuh karena gak sabar. Kita ini generasi instan. Bicara mengenai kesehatan. Tuhan bicara banyak. Gereja kita gitu, udah doa keliling, doa semalam. Gitu-gitu aja. Sampai saya ngobrol sama teman-teman, saya bilang kalau gini-gini gereja gimana? Terus Tuhan ngomong gini, emang nanti waktu kamu ketemu aku nanya jemaat kamu berapa? Enggak. Tapi apakah visi Tuhan dalam hidupmu kamu genapi? Gitu. Tapi visi Tuhan besar, be fruitful and multiply, replenish and subdue the earth. Gede banget bumi. Berarti belum selesai, maju terus. Berarti cuma masalah apa? Waktu. Coba bilang sama-sama waktu. Bilang kiri kanannya masalah waktu bro. Bilang masalah waktu doang. Yang lagi nunggu jodoh tetap bermimpi. Cuma masalah apa? Nggak tahu kenapa tiba-tiba keluar. Anak saya lahir prematur 6 bulanan 1,2 kilo. Lihat deh fotonya. Saya gendong aja nggak berani. 1,2 kilo. Kecil banget. Kecil. Kepalanya bolong, dokter mata udah bilang bapak siap-siap kalau nanti ya syukur bisa pinter tapi kadang-kadang bisa sebaliknya. Aduh, tuh dokter gak ada kata-kata yang lebih menguatkan. Terus matanya mesti dicek, kadang ada yang silinder 10. Gak ada vocabulary lagi dok yang lain. Terus saya lagi nangis ya, 3 kali dipanggil, Pak anaknya berhenti nafas segera ke NICU. Itu kayak jantung mau turun, anaknya berhenti nafas. Wah kita udah berdua kerja nangis-nangis. Punya anak susah, begitu lahir kayak begini. Dokternya saya pilih 2. Itu jagoan nanganin prematur 2 dikirim pemerintah Indonesia ke Jerman. Celana kulit, anting. Kenapa nangis-nangis? Gitu. Kan anakmu gak napas saya bilang. Kamu kan panggil saya percaya. Sudah. Dengar ya, bikin anak ini sehat, pasti tumbuh. Gak nafas, tenang. Dibalikin anaknya sama saya. Nangis lagi. Kayak megang boneka gitu. Terus Tuhan bicara, yang dokter itu ngomong benar. Bikin sehat, pasti tumbuh. Tuhan bilang Gilgal bikin sehat, pasti tumbuh. Begitu cara pikir saya berubah, tumbuh itu gereja.
Dengar baik-baik, mau bisnisnya apa, mau kerjanya apa, yakinkan dulu sehat. Rohaninya sehat, karakternya sehat, kebenarannya sehat, pasti tumbuh. Nah masalahnya kalau karakternya udah gak sehat, bawaannya mau nipu terus, ya kan, mau nyolong terus, Spanyol, separuh nyolong. Ini gue cuanin gimana nih, gue udah bawaannya gitu nih, gue tilep di mana, itu berat tuh. Sehat dulu, coba bilang sama-sama, sehat. Tanya sebelahnya, sehat gak lu? Sehat dulu. Anak saya sekarang, boleh ngadu makan sama Pastor Andi, appetite-nya sama. That food is my life. Salah, Jesus is your life. Saya bilang, Dad kenapa kok, Dad you ngapain kurus-kurus tapi hidup you gak happy. Gitu loh sekarang ngomongnya. 1,2 kilo, kayak gendong anak monyet. Oke, next. Jadi yang pertama mesti apa? Sehat. Sehat dulu, pasti tumbuh. Yang kedua mesti sabar. Kita tuh pernah ngalami Gilgal pemuritan cuma, ini aplikasikan ke bisnis, ke profesimu masing-masing ya. Karena saya kan di dunia rohani. Yang datang kelas dari apa? Satu orang. Itu kan kayak pok ame, belalang kupu-kupu, siang mak. Gitu aja. Tuhan bilang, Tuhan apa cuma satu, nangis banget. Orang bukan orang. Alkitab bilang, pergi jadikan semua bangsa murid. Lu sebelum sampai bangsa, muridin depan lu. Udah gitu selesai Pak. Saya pulang naik apa ya? Gue juga bingung nih, sarap apa nih orang. Lu datang pakai, Pak saya gak punya duit tapi saya pengen belajar Pak. Rumahnya di mana? Jauh banget, bukannya Jakarta Selatan, selatannya Jakarta. Jangan kebalik lu kalau baca iklan lu. Selatannya Jakarta. Ngasih duit. Jadi saya, Mariato, kok yang itu lagi kok. Iya katanya, kita ngasih duit sampai dia selesai. Tapi datang terus satu. Sekarang mau ikut kelas, orang pemarah. Kenapa sih orang mau bertumbuh pakai tutup-tutup segala gitu. Kalau pintu ditutup, buka sold out, buka penuh, buka penuh. Dimulai dari satu, sabar, sehat, sabar. Oke, bosan ganti contoh Bruce Lee, dia tahu Bruce Lee? Temannya Jet Li? Oke. Bruce Lee Google aja, kalau yang muda-muda banyak banget nanti Google apa kata Om. Dia sekali nendang, 75 karung isi beras, isi apa? Pecah. Terus dia bisa nendang barang, kelempar, karung 150 kilo. Itu berarti yang kalau mukul, bang! 5 meter. Saya nggak pernah tanya kehidupan suami istrinya gimana. Pasti semua istrinya tunduk sama dia. Istrinya tunduk kok semua istrinya. Tapi saya baca rahasianya, cara dia latihan. Satu tendangan sampai bisa menghancurkan karung 75 kilo. Karung 150 kilo itu 2 kali berat badan saya, pergi mental. Setiap kali dia latih satu tendangan per hari 10.000 kali. Are you ready? Hitung ya. Siap hitung? 1, 2, oke? Siap? Ngitung kalau mese. Kasih aku semangat dong. Mau jadi Juan Lee. Cuma segini doang orang selatan. Masih kurang berapa? 9.980. Capek gak ngitung? Lu aja capek, gimana gue yang begini setiap hari. Baru 2 ton, apa kita tutup aja? Baru 2 ton, apa kita tutup aja? Coolnya gimana sih? Mang warung. Bilang sama-sama, semangat. Sehat. Sabar. Yang ketiga, yakin. Saya tuh perjuangan, jangan lihat Juan Mogi sekarang. Aku tuh melayani full time 27 tahun. Mengembalakan 30 tahun lebih. Jangan lihat Gilgal sekarang. Setiap kali saya lemes lihat, yakin. Yakin kan iman. Iman kan kita percaya apa yang kita belum lihat. Yang penting Tuhan udah ngomong. Lo Gilgal dibangun karena Tuhan yang ngomong kok. Makanya sebelum pilih sekolah kuliah tanya, Tuhan mau aku kuliah apa? Pasti kok yakin. Tahu gak setiap kali saya gak yakin, saya bilang apa? Tuhan, Engkau yang bilang loh. Be fruitful dan multiply. Replenish the earth and subdue it. Aku udah siap loh Tuhan. Tuhan pakai aku, yang kurang apa? Aku latih. Aku latih. Aku latih. Nah, aku tutup ke bagian ketiga tentang mentor. Ini penting banget. Yang ketiga adalah tentang mentor.
Mentor tuh seseorang yang berjalan lebih dulu dari kita, memiliki kemampuan lebih dari kita, memiliki pengetahuan dan hikmat lebih dari kita, dan memiliki hati untuk menolong kita masuk ke tracknya dia. Itu pengertian mentor. Jadi di Google tuh banyak, tapi menurut saya ini yang paling bagus. Paulus bilang, kamu boleh punya 1000 pendidik, tapi Bapak cuma satu. Bapakmu siapa? Pastor Andi, Pastor Lia Cokro. Tapi kalau suruh dia gini, Pastor Andi mentorin dong, gimana dagang ketoprak bisa boom, bisa viral. Bukan dia orangnya. Harus cari mentor. Saya di sini karena ada yang mentoring saya. Papa rohani siapa? Saya siapa? Pastor Wemogi. Itu papa rohani dan papa jasmani saya. Tapi ada banyak mentor. Nah, buku saya yang kelima yang akan terbit April pas usia saya 50 tahun. Itu saya tulis siapa mentor-mentor dalam hidup saya. They are not my fathers, but they are my mentors. Penting punya mentor. Dan waktu pilih mentor itu, punya mentor buat kita rendah hati kok. Orang yang dalam hidupnya nggak perlu siapa-siapa, bisa skillful, tapi menurut saya nggak bisa maksimal dalam hidup. Yang pertama, mendoakan. Jadi jangan sembarangan mentor, bisa-bisa hidup kita kacau. Jadi dari dulu saya doa, Tuhan, aku tuh pengen deh manage gereja lebih bagus, mimpin gereja lebih baik. Siapa orang yang tepat supaya aku bisa masuk ke generasi ini, bahkan mempersiapkan generasi ke depan. Tuhan kirim orangnya. Tuhan itu enak banget gereja ya, orang-orangnya pinter-pinter di sekelilingnya. Kok di sekeliling aku orang-orang yang begini? Di hati saya. Tuhan bilang mereka dulu orang-orang yang kayak di sekeliling kamu. Cuma karena mereka dimentorin, mereka jadi seperti itu. Sekarang kamu cari mentor yang bisa untuk ngangkat hidup mereka. Dan waktu saya doa, Tuhan bilang apa? Mintalah, maka akan diberikan kepada kamu. Siapa mentor kita? Apa bidang pekerjaan kita? Kalau kita merasa diri kita udah paling top, paling hebat, di titik itulah expansion berhenti dalam hidup kita. Dan akhirnya Tuhan kirimkan. Sampai sekarang ada yang cuma 1 season, tetap jadi teman. Tapi karena memang di titik itu dia sudah berhenti. Tuhan bilang ada lagi, kamu masuk ke sini. Kamu ke sini, tapi Bapak cuma 1. Karena DNA kita harus sama dengan Bapak kita. Yang kedua, kita harus memulainya. Ada orang gini, mentor aku 10 loh. Mentor aku 243. Kok nggak terjadi apa-apa dalam hidupnya karena kita nggak pernah mulai. Sama kayak kita belajar berenang di kelas dan kita nggak pernah terjun ke laut. Mulai. Banyak hal saya di mentor. Itu bahasa kerennya. Contoh, saya tuh bukan orang yang mainan Instagram. Sekarang yang ngarahin yang mentor saya orang apa? Umur 20-an tahun. Dia bilang postingnya dirapin jangan kayak capcay. Saya kan orangnya kan spontan kan. Kucing hamil lucu, beng posting. Ini apa pohon kena, sorry. Pohon ini nggak bertumbuh-tumbuh posting aneh gitu kan, ini lucu gitu posting. Apa aja saya bisa posting. Dia bilang jangan. Kamu sekarang udah beda seperti dulu. Sekarang posting kamu harus lebih terarah. Visinya lebih tajam. Makanya ada personal life saya 1 baris. Jangan lupa follow back kakak. Yang kedua, kan yang penting rendah hati. Jangan malu kan. Terus yang kedua adalah quote-quote. Pikir bikin quote itu gampang. Kayak tadi kan tiba tak keluar 1 quote. Ntar pulang saya langsung catat. Jadi 1 quote memberkati banyak orang. 1 cuplikan-cuplikan khotbah saya. Itu dirubah dari formatnya begini. Sekarang reels harus begini. Itu semuanya diatur. Terus orang bilang ini, kamu mulai TikTok. Karena ada segmen yang gak bisa masuk dengan Instagram. Aduh Instagramnya gue udah pusing. Dia bilang makanya kita bantu kamu. Yang penting kamu mau gak? Mau gak jangkau yang di bawah-bawah yang lebih muda? Jangkau segmen-segmen? Mau. Lihat TikToknya GBI Gila. Itu baru. TikToknya Juan Mogi. Jangan lupa follow. Itu 1 khotbah. 1 khotbah. Bisa 9,9 juta yang lihat. Yang save itu ratusan ribu. Belum yang di forward. Bagi saya itu perluasan. Kenapa? Ada orang yang terima Yesus. Ada orang yang datang konseling. Nggak kenal Tuhan siapa-siapa. Dibaptis, dibimbing. Yang mau cerai dipulihkan. Cuma gara-gara setiap hari saya mau meningkatkan skill saya. Ini sekali lagi bidang saya ya. Bapak Ibu beda-beda. Sampai sini apakah kita belajar sesuatu? Dan saya tutup dengan yang terakhir ini. Jadi mentor tuh mesti doa. Minta mentor yang tepat. Yang kedua adalah mesti mulai. Lihat deh postingan IG, TikTok saya awal kacau-kacau. Tapi saya terus mulai. Konsisten. Setiap hari. Dan yang terakhir adalah diukur.
Banyak orang berpikir masih skillful karena mereka nggak pernah ukur kemajuannya. Kita paling sering evaluasi. Dan standar evaluasi yang kita bikin selalu excellent. How can we do this better? Oke, ini udah top banget. Gimana caranya bikin lebih baik lagi? Tujuannya supaya apa? Tuhan lebih disenangkan, diri kita lebih maju lagi, dan orang lain lebih diberkati. Ini benar-benar selesai. Saya selalu mengukur. Apakah saya menikmati ini? Itu yang pertama waktu saya evaluate. Karena kalau saya udah mulai kelihatannya di luar limit saya bisa burn out. Pekerjaan harus dinikmati. Orang susah selalu ada untuk kita tolong. Dengar yang bisnis project selalu ada dan kita pikirin expansion. No, enggak semua berkat itu dari Tuhan untuk kita. Mungkin itu punya Pastor Andi, kasih ini Pastor Andi, buat Pastor Andi. Apakah kita masih enjoy, family kita masih happy. Dan yang kedua yang saya ukur adalah buahnya. Ada orang bisa jago khotbah tapi buahnya nggak ada. Bisa ngomong jadi problem manajemen gini-gini, buahnya dong. Sekarang kan orang lihat hasilnya, portfolionya gimana. Berarti mungkin kita harus cari mentor yang lain. Berarti mungkin ada langkah lain yang harus kita buat. Dan yang paling terakhir, ciri kalau skill kita naik, ada peneguhan dari orang lain. Saya tadi masuk sini saya bilang gini, wow, saya bilang baru ya, ini kan baru nih, dulu gak begini nih. Saya gak tahu apa karena ngirit dipecah 3, tapi baru, bagus banget. No hard feeling, ini kan dugaan, tapi wow. Selain pohon ini ya. Terus saya bilang, Di, lu sound baru? Kagak, dia bilang, cuma pengoperasian penyetelannya dirubah. Saya udah wow, berarti ada peneguhan dari orang lain. Skillnya meningkat, be ready for expansion. Tapi orang ketemu kita, lu gini-gini aja bro, gak berubah. Udah selesai. Yang penting apa? Mau untuk terus maju di dalam Tuhan. Saya selesai dan Tuhan memberkati. Yuk bangkit diri sama-sama. Yang diberkati kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintas. Are you ready? Daripada Tuhan bagian surgawi. Growth Center, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh menyala-nyala
pejamkan mata kita sementara keyboard main dengan. Di awal Tuhan udah ngomong. Makanya Tuhan ciptakan kita serupa dengan gambar. Be fruitful and multiply. Taklukkan bumi, penuhi bumi, kuasai bumi. Bisnis kita, karir kita nggak dibatasi hanya di titik saat ini. There is more. Ada yang lebih lagi. Bukan hanya doa, but skill. You need to improve your skill. Saya masih belajar. Nggak ada tanpa hari, tanpa saya baca. Nggak ada 1 minggu tanpa saya nggak ketemu orang dan belajar hal yang baru. Saya punya komunitas orang-orang di bawah saya lebih mudah. Saya tanya, tell me something new. Tell me what's happening in your world. Tell me about your business. Tell me about your work. Saya terus belajar, terus membaca. Keep on increasing my skill. Apakah Gilgal selesai? Enggak. Saya udah 50 tahun depan. The next 10 years. Skill yang harus saya bangun bukannya bangun GC2. Gimana bangkitin orang lebih intensif. More than Juan Mogi. Itu baru expansion. Bro, banyak yang dengar firman Roh Kudus bicara. Dan Roh Kudus bilang ini saatnya engkau tingkatkan skillmu. If it is you dan engkau rindu untuk expansion. Kalau mau biasa-biasa aja gak usah angkat kedua tanganmu dan bilang ini aku Tuhan. Dan kalaupun kita paling skillful, bangkitkan orang-orang yang skillful. Kalau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat, pengurapanmu turun, kasih karuniamu turun, pertemukan dengan mentor yang tepat. Berikan visi yang daripadamu. Dan biar mengiringi waktu, mereka membangun kesehatan. Karena kalau sehat, pasti tumbuh, pasti berkembang. Di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan. Amin, amin. Silakan duduk, Bu.